Renungan Pesta Keluarga Kudus. Keluarga Kudus Nazaret menjadi teladan keluarga kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 6, bab 21 ayat 1 sampai 3. Dan bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 8, ayat 11 sampai 12, ayat 17 sampai 19, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Saudara-saudariku terkasih, setiap orang keluarga mencita-citakan keluarga bahagia, hidup dalam suasana cinta kasih, saling pengertian dan dijauhkan dari persoalan. Kunci keberhasilan dan kehancuran dalam sebuah keluarga terletak pada orang-orang yang tinggal dalam keluarga itu, yakni ayah, ibu, dan anak-anaknya. Tantangan-tantangan yang mengancam keluarga saat ini adalah hedonisme, individualisme, budaya instan, dan relasi suami istri dan orang tua anak kurang harmonis. Kita lihat saja ada keluarga terancam pecah dan bercerai. Dalam situasi seperti ini, kemana kita mencari bantuan? Di mana kita dapat tempat untuk menimba kebijaksanaan hidup dalam membangun keluarga Kristen yang rukun, bersatu padu, harmonis, dan langgeng? Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Perayaan ini tentu menjadi sebuah acuan bagi kita untuk melihat dan belajar bagaimana seharusnya kita berusaha untuk membangun keluarga kita. Pertanyaannya, apa yang bisa kita belajar dari keluarga kudus ini? Ada dua hal pokok yang bisa kita belajar dan teladani dari keluarga kudus ini. Pertama, Yesus adalah pusat kehidupan keluarga kudus. Keluarga kudus, Maria dan Yosef menjadi kudus bukan pertama-tama karena kesalehan mereka, tetapi terutama karena Yesus, Sang Penebus, ada, lahir, dan hadir dalam keluarga mereka. Apa yang dibuat oleh Yusuf dan Maria sehingga menunjukkan bahwa Yesus menjadi pusat keluarga mereka. Mereka menerima Yesus. Biarpun pada awalnya mereka ragu dengan tawaran dari Allah, tetapi kemudian mereka berusaha untuk membuka hati dan menerima kehadiran Yesus. Maria mengungkapkan penerimaan terhadap Yesus dengan ungkapan imannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan Yusuf pun membuka dirinya menerima Maria yang telah mengandung sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudariku terkasih. Kedua, ketaatan iman Maria dan Yusuf pada rencana dan kehendak Allah. Ketaatan Bunda Maria terungkap jelas dalam ungkapan hatinya, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Dengan ungkapan ini seluruh hidup dan diri Maria diarahkan untuk mewujudkan rencana dan kehendak Allah. Jawaban Bunda Maria ini tidak berarti bahwa persoalan dalam seluruh hidup Maria selesai. Persoalan, kebingungan, dan ketidakberdayaan Maria terus berlangsung sampai di bawah kaki salib Yesus. Namun, Maria tetap setia, konsekuen dengan iman kepada Allah yang telah memanggil dan memilih dia dalam mewujudkan rencana dan karya keselamatan Allah terhadap manusia. Yusuf pun demikian. Setelah mendengar bahwa Maria hamil, Yusuf pasti malu, bingung karena peristiwa aib itu. Namun Yusuf tidak mencari penyelesaian persoalan itu pada tempat lain, tetapi mendengar apa yang telah diperintahkan lewat malaikatnya dalam mimpi. Hal ini tidak sekali terjadi, tetapi beberapa kali terjadi.
Injil hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Yusuf diperintahkan Tuhan dalam mimpi, ia harus mengambil istri dan anaknya dari ancaman Herodes. Suatu pekerjaan yang berat, tetapi dia harus melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudariku terkasih, dari dua sikap ini, kita sebagai keluarga Kristiani hendaklah belajar dari Maria dan Yusuf. Pertama, membuka diri untuk menerima Yesus, membuka keluarga kita, mengundang Yesus masuk dan tinggal bersama kita, dan membuka diri untuk saling menerima satu sama lain sebagai anggota keluarga di dalam keluarga. Kedua, kita belajar untuk taat kepada kehendak Allah. Taatkah kita untuk saling mendengarkan? Taatkah kita melaksanakan kehendak Allah? Setia dan seriuskah kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita? Mari kita mohon doa dari keluarga kudus, Maria, Yusuf, dan Yesus. Semoga mereka menjadi teladan bagi keluarga kita masing-masing.